Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita, NIM 1223260013. Saya dari Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare. Di sini saya akan mempresentasikan materi, yaitu fisiologi tanaman. Bab 1, pendahuluan. Definisi fisiologi tanaman. Fisiologi tanaman adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan proses internal yang terjadi dalam tanaman. Ini mencakup berbagai aspek seperti fotosintesis, respirasi, penyerapan nutrisi, dan transportasi air. B. Ruang lingkup fisiologi tanaman. Ruang lingkup fisiologi tanaman sangat luas dan mencakup proses biokimia, reaksi kimia yang terjadi dalam sel tanaman, termasuk sintesis dan degradasi senyawa organik. 2. Pertumbuhan dan perkembangan. Mekanisme yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman dari biji hingga dewasa. C. Interaksi dengan lingkungan. Bagaimana tanaman beradaptasi dan merespon perubahan lingkungan termasuk cahaya, suhu, air, dan nutrisi. D. Atau 4. Fisiologi stres. Bagaimana tanaman menghadapi stres biotik dan abiotik. C. Metodologi dalam fisiologi tanaman. Fisiologi tanaman menggunakan berbagai metode untuk mengkaji fungsi tanaman. Metode ini mencakup eksperimen laboratorium, eksperimen lapangan, teknik molekuler, dan model komputasi. D. Pentingnya fisiologi tanaman. Memahami fisiologi tanaman penting untuk berbagai alasan. Untuk pertanian, pengetahuan tentang bagaimana tanaman tumbuh dan berkembang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi pangan dan kualitas hasil pertanian. Untuk lingkungan, memahami adaptasi tanaman terhadap perubahan lingkungan dan membantu dalam upaya konservasi dan pemulihan ekosistem. Bioteknologi. Informasi tentang mekanisme genetik dan fisiologi tanaman dapat digunakan dalam pengembangan tanaman transgenik. Bab 2, struktur dan fungsi sel tanaman. Komponen sel tanaman meliputi dinding sel, membran sel, sitoplasma, nukleus, kloroplas, mitokondria, vakuola, retikulum endoplasma, badan Golgi, peroksisom, dan ribosom. B. Fungsi sel tanaman. Fotosintesis, yaitu prosesnya menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Respirasi, prosesnya menguraikan glukosa menjadi ATP melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Sintesis protein, prosesnya ditranskripsi DNA menjadi mRNA di nukleus dan translasi mRNA menjadi protein di ribosom. Transportasi nutrisi dan air melalui xilem dan flem. Xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan flem mengangkut hasil fotosintesis ke bagian tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan, yaitu prosesnya dengan pembelahan sel dan diferensiasi sel. Bab 3, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia di mana tanaman, alga, dan beberapa bakteri menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk gula. B. Struktur dan fungsi kloroplas. Kloroplas, organel sel dalam sel tanaman yang berfungsi sebagai lokasi utama fotosintesis. Struktur kloroplas memiliki membran ganda, tilakoid, grana, dan stroma. Pigmen fotosintesis klorofil A dan B, karotenoid, dan pigmen aksesoris lainnya.
C. Reaksi terang. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid kloroplas. Proses energi cahaya ditangkap oleh klorofil dan digunakan untuk memecah molekul air, menghasilkan oksigen, proton, dan elektron. D. Reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas. Proses reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang untuk mengikatkan karbon dioksida menjadi gula melalui serangkaian reaksi kimia yang disebut siklus Kelvin. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu terdiri atas beberapa faktor. Pertamanya itu cahaya, 2. Karbon dioksida, air, suhu, dan nutrisi. Adaptasi fotosintesis pada lingkungan yang berbeda. C3. Fotosintesis. Tanaman yang menggunakan siklus Kelvin secara langsung untuk fiksasi CO2 umumnya di daerah beriklim sedang. C4. Fotosintesis. Tanaman yang memiliki mekanisme tambahan untuk mengkonsentrasikan CO2 mengurangi fotorespirasi umum di daerah tropis dan subtropis. CAM. Fotosintesis. Tanaman yang menyimpan CO2 dalam bentuk asam organik pada malam hari dan melepaskannya pada siang hari untuk mengurangi kehilangan air umumnya di daerah kering dan semi kering. Bab 4. Respirasi tanaman. Respirasi adalah proses metabolisme di mana tanaman mengubah gula, glukosa, dan oksigen menjadi energi ATP dengan melepaskan karbon dioksida dan air. Pentingnya respirasi yaitu untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk berbagai proses fisiologi tanaman seperti pertumbuhan, perbaikan sel, dan penyerapan nutrisi. D. Proses respirasi. Ada 3. Yang pertama yaitu glikolisis terjadi di sitoplasma. Prosesnya pemecahan glukosa menjadi 2 molekul asam fosfat, hasil produksi ATP dan NADH. Kedua, siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Prosesnya oksidasi asam fosfat menjadi CO2 menghasilkan NADH, FADH2, dan sedikit ATP. Rantai transfer elektron dan fosforilasi oksidatif terjadi di membran dalam mitokondria. Prosesnya elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer melalui kompleks protein dan hasil produksinya yaitu ATP dalam jumlah besar. C. Produksi ATP dan peran energi. ATP molekul energi utama dalam sel yang digunakan untuk berbagai proses biologis. Peran ATP menggerakkan proses metabolisme, sintesis molekul kompleks, transportasi aktif, dan pergerakan sel. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Terdiri atas beberapa faktor yaitu suhu, oksigen, kondisi tanaman, dan jenis jaringan. Bab 5. Transport air dan nutrisi. Transport air dan nutrisi sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, melibatkan mekanisme transpirasi di mana air menguap dari daun melalui stomata, membantu penyerapan dan transportasi air, serta menjaga suhu tanaman. B. Pengangkutan nutrisi. Yang pertama itu nutrisi esensial bagi tanaman terdiri dari makronutrien misalnya nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien misalnya besi, mangan, zinc. Nutrisi ditransportasikan dari tanah ke akar melalui penyerapan aktif dan pasif. Mekanisme penyerapan melibatkan protein pembawa dan pompa ion di membran sel akar. C. Peranan silem dan floem. Silem bertanggung jawab untuk pengangkutan air dan mineral dari akar ke bagian atas tanaman. Floem mengangkut hasil fotosintesis dan sel organik lainnya dari daun ke seluruh bagian tanaman.
Proses transfer disilam terutama berdasarkan tekanan air. D. Pengaturan dan adaptasi transfer air dan nutrisi. Tanaman memiliki mekanisme untuk mengatur penyerapan dan distribusi air serta nutrisi sesuai kebutuhan. Hormon tanaman seperti auksin, sitokinin, dan asam absisat memainkan peran penting dalam regulasi ini. Respon adaptif terhadap kondisi lingkungan seperti kekeringan atau kelebihan air juga mempengaruhi mekanisme transport. Tanaman menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang mempengaruhi transport air dan nutrisi seperti salinitas tanah, kekeringan, dan perubahan suhu. Adaptasi fisiologi dan morfologi seperti penebalan dinding sel dan peningkatan aktivitas enzim membantu tanaman mengatasi kondisi. Bab 6. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan merupakan proses peningkatan ukuran dan massa tanaman yang terjadi melalui pembelahan dan pembesaran sel. Proses ini dapat diukur dengan parameter fisik seperti panjang, berat, dan volume tanaman. Sebaliknya, perkembangan adalah proses perubahan dalam struktur dan fungsi tanaman yang mencakup diferensiasi dan spesialisasi sel. Tahapan pertumbuhan tanaman meliputi beberapa fase penting. Pertama adalah germinasi, yaitu proses awal ketika biji mulai tumbuh menjadi bibit. Selama tahap ini, biji yang tadinya dorman menjadi aktif kembali dan memulai pertumbuhan. Setelah itu, tanaman memasuki tahap pertumbuhan vegetatif di mana struktur vegetatif seperti daun, batang, bunga berkembang. Terakhir adalah tahap pertumbuhan generatif di mana tanaman dapat membentuk bunga, buah, dan biji. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu faktor internal, terdiri atas hormon tanaman meliputi auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absisat. Kedua, faktor eksternal yaitu terdiri atas cahaya, suhu, air, nutrisi, dan gravitasi. C. Regulasi hormon dalam pertumbuhan dan perkembangan. Regulasi hormon memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon auksin mengatur pemanjangan sel, dominasi apikal, dan respon terhadap cahaya dan gravitasi. Giberelin mendorong pemanjangan batang, perkecambahan biji, dan pembungaan. Sitokinin meningkatkan pemberahan sel, diferensiasi, dan memperlambat penuaan daun, bekerja sama dengan auksin untuk mengontrol pertumbuhan tunas. Etilen terlibat dalam pematangan buah, pelayuan daun, dan respon terhadap stres lingkungan. Sedangkan asam absisat menginduksi dormansi biji dan mengatur respon terhadap kekeringan dengan menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air. Bab 7. Hormon tanaman. Pengertian dan jenis hormon tanaman. Hormon tanaman adalah senyawa kimia yang diproduksi di satu bagian tanaman dan mempengaruhi proses fisiologi di bagian lain. Berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada beberapa jenis hormon tanaman termasuk auksin yang mendorong pemanjangan sel dan berperan dalam geotropisme dan fototropisme. Sitokinin yang mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan akar serta memperlambat penuaan sel. Giberelin yang berfungsi dalam pemanjangan batang, pembungaan, dan perkecambahan biji. Sedangkan asam absisat yang berfungsi sebagai hormon stres dan mengatur respon terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dan etilen yang merupakan gas yang mengatur penuaan buah dan pembentukan bunga. B. Interaksi dan peran hormon tanaman. Hormon tanaman saling berinteraksi dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana satu hormon dapat mempengaruhi aktivitas hormon lainnya, misalnya auksin dan sitokinin.
bekerja sama untuk mendukung proses pemerahan sel. Hormon tanaman berperan penting dalam berbagai proses fisiologi termasuk pertumbuhan, diferensiasi sel, pembungaan, pembentukan buah, dan respon terhadap stres lingkungan, serta membantu tanaman beradaptasi terhadap perubahan kondisi. Bab 8. Fotoperiodisme dan dormansi. Fotoperiodisme yaitu adalah respon tanaman terhadap perubahan panjang hari, jumlah cahaya yang diterima dalam sehari. Ini sangat penting untuk mengatur berbagai proses fisiologis termasuk pembungaan, pertumbuhan, dan perkembangan. 2. Jenis tanaman berdasarkan fotoperiodisme. Tanaman hari panjang yaitu memerlukan waktu gelap yang pendek untuk berbunga, seperti jagung, bunga matahari. Tanaman hari pendek memerlukan waktu gelap yang panjang untuk berbunga, contoh padi, dan kerisan. Tanaman netral tidak bergantung pada panjang hari atau malam untuk berbunga, contohnya itu tomat. 3. Peran dan aplikasi hormon. Hormon tanaman seperti auksin, gibberellin, dan etilen terlibat dalam proses fotoperiodisme, yaitu membantu mengatur pembungaan berdasarkan rangsangan cahaya. Pengaplikasiannya yaitu pemahaman tentang fotoperiodisme penting dalam pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Misalnya, petani dapat menanam varietas tertentu sesuai dengan panjang hari untuk memaksimalkan hasil. B. Dormansi. Dormansi adalah keadaan di mana pertumbuhan dan perkembangan tanaman melambat atau terhenti, biasanya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti kekeringan, suhu ekstrim, dan kekurangan nutrisi. 2. Jenis-jenis dormansi. Dormansi internal diatur oleh faktor genetik dan hormon. Misalnya, biji tanaman mungkin tidak berkecambah meskipun kondisi lingkungan sudah mendukung. Dormansi eksternal terjadi akibat kondisi lingkungan, misalnya tanaman mungkin berhenti tumbuh selama musim dingin atau saat kekurangan air. 3. Proses pembebasan dormansi. Pemaparan cahaya. Beberapa biji memerlukan pemaparan cahaya untuk memulai perkecambahan. Perubahan suhu dingin dapat memecah dormansi pada biji dan tunas. Kelembapan, ketersediaan air juga memainkan peran penting dalam pembebasan dormansi. 4. Adaptasi. Dormansi merupakan mekanisme adaptif yang memungkinkan tanaman bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan memastikan kelangsungan spesies. Bab 9. Stres lingkungan pada tanaman. Jenis dan dampak stres lingkungan. Stres lingkungan pada tanaman dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu stres abiotik dan stres biotik. Stres abiotik berasal dari faktor non-hidup seperti suhu ekstrim, panas atau dingin, kekeringan, kelebihan air, salinitas, dan pH tanah yang dapat mempengaruhi fisiologi tanaman secara signifikan. Sementara itu, stres biotik disebabkan oleh interaksi dengan makhluk hidup, termasuk serangan hama, penyakit, dan persaingan dengan tanaman lain. B. Respon tanaman terhadap stres. Adaptasi fisiologi. Tanaman dapat mengubah pola fisiologisnya seperti meningkatkan produksi hormon tertentu. Perubahan morfologis. Beberapa tanaman dapat mengubah bentuk dan ukuran daun, akar, dan batang untuk meningkatkan kemampuan bertahan dalam kondisi stres. Akumulasi senyawa. Tanaman saling memproduksi senyawa sekunder sebagai respon terhadap stres yang dapat melindungi radikal bebas dan patogen. C. Sistem pertahanan tanaman. Tanaman memiliki mekanisme pertahanan yang dapat diaktifkan oleh stres biotik, termasuk produksi senyawa antipatogen dan penguatan dinding sel. Respons sistematik terhadap stres yang disebut resistensi sistemik diperoleh oleh tanaman dapat mengembangkan tahanan terhadap infeksi patogen. Bab 10. Genetika dan fisiologi tanaman.
Genetika tanaman menjelaskan dasar-dasar tentang bagaimana gen diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan bagaimana gen-gen ini mempengaruhi sifat-sifat tanaman seperti bentuk, ukuran, warna, resistensi terhadap penyakit. Jenis-jenis gen termasuk gen dominan, resesif, dan pleiotropik, serta cara mereka mewarisi sifat-sifat tertentu menjadi fokus utama dalam pengenalan ini. Misalnya, gen dominan mungkin mengatur warna bunga tertentu, sementara gen resesif mungkin hanya muncul dalam kondisi tertentu ketika tidak ada gen dominan yang hadir. Pemahaman ini penting untuk pemeliharaan tanaman dan manipulasi genetik yang bertujuan untuk meningkatkan karakteristik tanaman. B. Peran gen dalam fisiologi tanaman. Peran gen dalam fisiologi tanaman membahas bagaimana gen mengatur berbagai proses fisiologis yang vital bagi kehidupan tanaman. Proses-proses ini termasuk fotosintesis, respirasi, pertumbuhan, dan respon terhadap stres lingkungan. Misalnya, gen yang mengatur produksi enzim tertentu dapat mempengaruhi efisiensi fotosintesis yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Contoh lain adalah gen yang terkait dengan produksi hormon tanaman seperti auksin yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. C. Teknik pemeliharaan tanaman. Metode pemeliharaan tanaman mencakup konvensional dan modern yang bertujuan untuk meningkatkan sifat-sifat tanaman. Pemeliharaan selektif merupakan salah satu metode konvensional di mana tanaman yang sifat-sifat unggul dipilih dan dikawinkan untuk menghasilkan keturunan dengan karakteristik yang diinginkan. Di era modern, teknik seperti rekayasa genetik dan kultur jaringan telah memungkinkan pengembangan tanaman dengan ketahanan lebih baik terhadap penyakit, hama, dan stres lingkungan. Rekayasa genetik melibatkan modifikasi langsung DNA tanaman untuk memasukkan sifat-sifat spesifik seperti ketahanan terhadap herbisida atau peningkatan nutrisi. D. Bioteknologi dalam genetika tanaman. Bioteknologi dalam genetika tanaman telah membawa revolusi dalam pengembangan tanaman. Teknik-teknik seperti CRISPR memungkinkan penelitian gen yang presisi, memungkinkan ilmuwan untuk memodifikasi atau menghapus gen spesifik untuk mencapai sifat yang diinginkan. Transgenesis, yaitu transfer gen dari satu organisme ke organisme lain, telah menghasilkan tanaman transgenik yang memiliki sifat-sifat unggul seperti resistensi terhadap hama atau peningkatan kandungan nutrisi. Dampak dari bioteknologi ini sangat signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.